Di zaman Yunani kuno, konon ada seorang pemuda datang menghampiri Sokrates, seorang tokoh yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Pemuda itu berkata, "Ada sesuatu yang hendak saya sampaikan kepada Anda mengenai teman Anda." Lalu Sokrates menjawab, "Tunggu, sebelum Anda menyampaikannya, ada baiknya Anda melewati 3 pertanyaan saya terlebih dahulu. Izinkan saya menanyakannya. Apakah Anda yakin apa yang Anda akan sampaikan adalah sesuatu hal yang benar?" Lalu pemuda itu menjawab, "Oh, saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Justru saya baru mendengar kabar itu dan saya segera hendak menyampaikannya kepada Anda." "Baiklah," kata Sokrates. "Kalau begitu izinkan saya menanyakan pertanyaan yang kedua. Jika Anda tidak yakin apakah hal yang hendak Anda sampaikan kepada saya benar atau tidak benar, tapi apakah hal itu adalah hal yang baik?" Kemudian segera pemuda itu menjawab, "Oh tidak, malah sebaliknya. Itu ada sesuatu hal yang buruk." Lanjut Sokrates, "Jadi jika Anda tidak yakin apa yang hendak Anda sampaikan itu benar atau tidak, juga bukan sesuatu hal yang baik, barangkali izinkan saya menanyakan pertanyaan yang ketiga. Apakah yang hendak Anda sampaikan kepada saya itu ada sesuatu hal yang berguna bagi saya?" "Oh, sama sekali tidak berguna," kata pemuda itu. Lalu Sokrates berkata, "Jika Anda tidak yakin isi berita itu benar atau tidak, lalu isi beritanya juga tidak baik, dan juga tidak berguna sama sekali untuk saya, mengapa Anda ingin menyampaikannya kepada saya?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini begitu banyak berita-berita yang tidak benar, yang tidak baik, dan tidak berguna. Tetapi ada satu berita yang sungguh benar, berita yang baik, dan berita yang sangat berguna bagi seluruh umat manusia di segala abad dan segala tempat. Dan berita itu adalah berita yang benar, berita yang baik, dan berita yang berguna. Apakah berita itu? Mari sebelum kita melanjutkannya, kita masuk di dalam doa. Maha besar Allah yang kami muliakan dan agungkan, pada hari ini kami ingin kembali membuka hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu di hari Minggu, di hari perhentian ini. Tuhan, biarlah kami boleh mendengar isi hati-Mu, sesuatu hal yang benar, yang baik dan berguna. Dan sungguh Tuhan, kami menantikan hati kami juga diubah di hadapan Engkau. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hanyalah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan kami meminta semuanya ini. Amin. Di dalam Alkitab, kitab suci orang Kristen, khususnya di dalam perjanjian lama, ada 3 jabatan yang sangat signifikan yang Tuhan pakai untuk menggenapi akan rencana Allah yang agung dan mulia itu. Yang pertama adalah jabatan imam, yang kedua adalah jabatan nabi, dan yang ketiga adalah jabatan raja. Apa tugas imam dan nabi? Ada kesamaannya. Mereka sama-sama adalah perantara antara umat dengan Tuhan. Tetapi perbedaannya adalah bagi imam dia bertugas vertikal ke atas. Artinya dia membawa isi hati umat kepada Allah melalui doa dan persembahan. Sementara nabi bertugas vertikal ke bawah. Dia membawa isi hati Allah. Berita dari Tuhan kepada manusia. Pada hari ini kita akan melihat apa yang menjadi berita atau isi hati Tuhan kepada manusia melalui salah satu kitab nabi di dalam Alkitab, yaitu Nabi Yehezkiel. Berita yang Tuhan titipkan kepada Nabi Yehezkiel untuk disampaikan kepada umat. Dan berita ini pastilah bukan berita yang tidak benar, tapi berita yang benar, berita yang baik, dan berita yang berguna
Dan berita itu adalah isi hati Allah sendiri bagi umat kesayangannya yang pada saat itu berada di pembuangan. Saat di mana Yeskiel dipanggil menjadi nabi Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Yeskiel dipanggil, diperkirakan pada saat itu sejaman dengan Yeremia. Dan diperkirakan Yeskiel seumuran dengan Daniel. Sebab pada saat itu Daniel dibawa pergi ke Babel ketika Yeskiel berusia 17 tahun. Perbedaannya dengan Daniel, Yeskiel berkeluarga. Hidup sebagai warga biasa di antara para buangan Israel saat itu di tepi sungai Kebar. Dan hal yang menarik dicatat di dalam Yeskiel pasal 24. Tuhan mengambil nyawa daripada istri Nabi Yeskiel sendiri. Sebagai apa? Sebagai sebuah lambang simbol berita yang Tuhan ingin sampaikan mengenai kejatuhan Yerusalem. Sebuah panggilan yang berat bukan? Tapi walaupun berat, Yeskiel begitu setia menjalankan panggilan itu. Di dalam sebuah catatan, pelayanan Nabi Yeskiel itu adalah pelayanan di mana masa sejarah perjanjian lama mencapai titik yang paling gelap. Yaitu apa? Yaitu 7 tahun sebelum Raja Nebukadnezar membinasakan kota suci Yerusalem. Tetapi puji Tuhan, di dalam yang kita baca bahwa Yeskiel tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Lalu apa menjadi isi utama daripada isi berita kenabian yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel yang merupakan isi hati Allah bagi umat Tuhan? Nah, kita akan merenungkannya salah satu perikop yang terambil dari Yeskiel pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memandang, ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan. Sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupmu, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sepanjang jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia mereka tidak hanya membaca, tapi melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa berita yang perlu dikatakan, perlu disampaikan
oleh Nabi Yeskiel yang merupakan isi hati Tuhan kepada umatnya. Maka jikalau kita melihat inti beritanya terletak di dalam ayat yang ke-11. Dikatakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata bertobatlah dalam bahasa Inggrisnya repentance atau turn from your sins, berbalik dari dosamu, muncul 8 kali di dalam seluruh pasal 33 ini. Dan apakah arti daripada bertobat atau repentance ini? Bertobat atau repentance artinya yang tadinya hidup membelakangi Allah karena dosa, sekarang berbalik membelakangi dosa karena Allah. Bertobat artinya yang tadinya hidup membelakangi Allah karena dosa, sekarang berbalik membelakangi dosa karena Allah. Bertobat atau repentance juga artinya yang tadinya tersesat di luar kandang, sekarang berbalik masuk kandang. Yang tadinya tersesat berada di luar kandang, sekarang balik kembali masuk kandang. Di luar sana mati, di dalam balik kandang hidup. Maka dalam hal ini tugas Yeskiel sangat jelas. Dia perlu menyampaikan peringatan ini. Dia harus menyampaikannya sebagai seorang nabi, menyatakan dengan tegas suara kenabiannya kepada umat yang saat itu hidup di dalam dosa, untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Yang tadinya hidup kepada dosa, sekarang berbalik hidup kepada Allah. Nah, mengapa hal ini menjadi isi hati Allah sendiri? Dengan tegas dikatakan bahwa aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya. Supaya apa saudara? Dicatat firman Tuhan, supaya ia hidup, supaya ia tidak mati di luar kandang, supaya dia balik kepada dalam kandang dan dia hidup. Tuhan sangat menyayangi umatnya, dan Tuhan sangat menyayangkan apabila umatnya harus mati karena dosa. Sehingga ada satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, sebuah pertanyaan retorika. Di dalam ayat 11b dikatakan, Allah berkata, mengapakah engkau harus mati, hai kaum Israel? Pertanyaan ini tentu bukan pertanyaan bertujuan untuk dijawab, tapi sebuah ungkapan ekspresi isi hati yang terdalam daripada Allah yang begitu mengasihi umat manusia. Mengapakah engkau harus mati, hai kaum Israel? Jadi kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Allah juga memiliki hati yang sama daripada perjanjian lama. Tercatat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada sebuah percakapan yang terjadi antara seorang pengusaha pabrik sabun dengan seorang pendeta. Ada satu hari mereka berdua berjalan di tengah kota. Melihat begitu banyaknya kejahatan di kota, maka pengusaha ini menyindir Pak Pendeta. Pak Pendeta, Injil yang Anda khotbahkan, yang Anda beritakan, tidak ada gunanya tuh. Lihatlah, masih begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di kota ini. Dan begitu banyak orang jahat berkeliaran di sana sini. Pak Pendeta terdiam. Dan dia sambil berdoa, dia minta hikmat pada Tuhan. Bagaimana menjawab yang terbaik. Lalu tiba-tiba dalam mereka terus berjalan, mereka berhenti di sudut jalan. Dan ternyata di sudut jalan itu terlihat ada sekumpulan anak-anak yang begitu kotor, begitu dekil sedang bermain lumpur. Tiba-tiba Pak Pendeta mendapatkan satu pencerahan dari Tuhan. Dan dia berkata kepada pengusaha sabun ini, lihat, sabun yang Anda produksi tidak ada gunanya. Lihat, begitu banyak anak yang masih kotor di dunia ini, di kota ini. Begitu banyak orang yang hidup dalam kekotoran.
Lalu dengan spontan pengusaha sabun itu langsung menjawab, "Oh tentu saja Pak Pendeta, sabun yang saya produksi tidak akan ada gunanya apabila orang-orang itu menolak untuk menggunakannya secara langsung." Demikian juga Pak Pendeta langsung menjawab, "Demikian juga Injil yang saya beritakan tidak ada gunanya apabila orang-orang yang mendengarnya terus mengeraskan hati, menolak dan tidak mengalami langsung kuasa Injil itu." Berapa lama kita mau terus bermain di dalam lumpur dosa? Sementara sesungguhnya sabun sudah tersedia. Tapi kita tolak untuk menggunakannya, membersihkan hidup kita yang kotor. Mengapa begitu banyak kali kita terus mencoba untuk mengulur waktu? Kita mencoba untuk buying time, untuk bermain di dua perahu. Kita mungkin berpikir asalkan semua permainan bisa disembunyikan dengan baik, tidak apa. Padahal permainan itu ada permainan yang sungguh jahat di mata Tuhan. Apakah kita merasa seakan hebat? Apakah kita merasa seakan pandai? Apakah kita merasa seakan kita cerdik? Kita merasa kita hebat, kita punya banyak cara mencari celah sana dan sini untuk berkompromi menikmati apa yang Tuhan tidak perkenan. Apakah kita masih mencoba untuk berkata a little bit more? Sedikit lagi Tuhan, saya masih mau menikmati dosa ini kemudian saya bertobat. Seakan kita memegang waktu hidup kita. Seakan-akan kita merasa kita punya banyak kesempatan dalam hidup ini. Sebegitu arogannyakah kita seakan kita adalah pengendali hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat kisah kapal Titanic tahun 1912. Di mana pembuat kapalnya begitu arogan bukan? Mengatakan Tuhan pun tidak mampu untuk menenggamkan kapal yang terbaik, termewah, dan terkuat di jagat ini. Tapi kita tahu akhirnya kapal itu tenggelam, menabrak gunung es, dan memakan korban lebih dari 1.500 jiwa. Adakah di dalam hidup kita sesuatu hal yang kita pikir itu adalah yang terbaik, termewah, terkuat si jagat raya ini, yang menurut kita merasa masih belum butuh sekarang untuk cari Tuhan. Nanti saja balik kandangnya. Berhati-hatilah. Bila Tuhan belum ungkapkan dosa kita, bukan berarti kita boleh bermain-main dengan dosa dan yang kotor itu. Tapi kita harus membacanya itu adalah kasih karunia Tuhan yang masih Tuhan dengan sabar berikan dan mengharapkan kita boleh bertobat dan hidup. Majalah Kristen, Christianity Today, mengeluarkan berita yang menggembarkan, yang saat ini juga sangat marak di sosial media. Seorang tokoh apologetika Kristen yang baru saja meninggal tahun lalu, tahun 2020, terungkap kasus pelecehan seksual yang menggoncangkan, membawa kemarahan berbagai pihak dan kalangan, baik Kristen maupun non-Kristen. Ya, kita semua tahu beliau adalah Ravi Sakaraya. Seorang tokoh Kristen yang sangat dihormati. Seorang pembicara internasional yang bisa menghadirkan puluhan ribu orang. Menulis lebih daripada 30-an ribu buku. Membawa begitu banyak orang ateis dan skeptik untuk percaya kepada Tuhan. Dengan segala argumentasi apologetikanya yang luar biasa. Tapi sayang, beberapa bulan setelah beliau meninggal, muncul laporan pengaduan dari beberapa perempuan yang telah dilecehkannya secara seksual. Walaupun terus terang, sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan untuk mempercayai akan berita tersebut. Namun secara hukum, hal itu terbukti melalui laporan investigasi 12 halaman dari sebuah firma hukum yang bernama Miller and Martin PLCC. Kutipan dari majalah Christianity Today. Tentu pihak keluarga malu, kerabat marah. Bahkan para staf Ravi Sakaraya International Ministry pun terpukul dengan kejadian ini. Dan tidak sedikit banyak kalangan Kristen, bahkan internasional, masih tidak percaya dan kecewa dengan keadaan ini. Tapi izinkan saya menyampaikan, men-sharingkan, ada sebuah refleksi bagus yang beredar di sosial media dengan satu pertanyaan sederhana.
apakah kita lebih baik dari seorang Ravi Sakaraya? Adakah kita lebih suci dari seorang Ravi Sakaraya? Apakah kita bisa berani katakan kita lebih saleh dari seorang Ravi Sakaraya? Adakah satu orang Kristen pun yang imun terhadap dosa? Tentu kita tahu jawabannya tegas. Tidak ada. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang kebal dosa. Tidak ada. Kita semua sama. Perbedaannya hanyalah apakah Tuhan izinkan dosamu, dosaku, dan dosa kita terbongkar atau tidak. Itu saja. Bukan berarti jikalau Tuhan tidak izinkan dosa itu terbongkar, kita boleh terus bermain dengan dosa. Tetapi itu adalah suatu grace period. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk bertobat dan supaya kita hidup. Tetapi kalau Tuhan izinkan membongkar dosa itu, Tuhan punya maksud. Barangkali itu ada sebuah pelajaran mahal dan penting yang Dia mau ungkapkan bagi kita semua untuk tidak bermain-main dengan dosa. Jikalau kita melihat dalam Alkitab sendiri, bukankah seorang raja bernama Daud pun jatuh di lubang yang sama? Seorang yang dikatakan orang yang dekat dengan hati Allah. Tapi toh akhirnya dia jatuh dan tidak imun terhadap dosa. Tapi yang menarik perbedaannya adalah di respon. Respon Daud adalah dia tidak mengabaikan teguran Tuhan. Tapi dia dengan rendah hati menerima teguran itu dengan terbuka. Dan hal itu dicatat di dalam Mazmur 51. Bagaimana penyesalan, air mata, dan doa pertobatan diungkapkan Daud di sana. Daud menerima. Dia terbuka terhadap teguran Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Dan dia tidak menunda-nunda untuk mengakuinya. Dan segera bertobat di hadapan Tuhan selagi masih ada kesempatan di dunia ini. Dia tidak marah kepada Nabi Nathan. Tetapi dia melihat itu sebagai sebuah berita yang benar, berita yang baik, berita yang berguna, yang datang daripada Tuhan Allah melalui nabinya, yaitu Nabi Nathan. Dan dia melihat itu sebagai isi hati Allah, agar dia bertobat dan hidup. Hal ini juga sama bukan yang baru saja kita baca, di mana Nabi Yeskiel juga dipanggil untuk menyampaikan sebuah berita pertobatan kepada umat Tuhan pada saat itu yang berada di pembuangan. Mengapa? Karena dengan jelas dia adalah seorang nabi. Dan menarik di sini, panggilan seorang nabi diilustrasikan dengan ilustrasi gambaran seorang penjaga atau a watchman. Nah, apa yang dimaksud dengan seorang penjaga atau a watchman di sini? Mari Bapak Ibu yang Saudara Tuhan, kita kembali kepada teks kita. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dan engkau anak manusia, maksudnya Yeskiel, aku Tuhan menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Jadi bukan Yeskiel mengangkat dirinya sendiri, tetapi ini adalah suatu penetapan panggilan daripada Tuhan kepada Yeskiel untuk menjadi penjaga. Apabila engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, maka peringatkanlah mereka demi namaku. Saya sangat menarik sekali di sini dikatakan peringatkanlah mereka demi namaku, bukan demi nama diri Yeskiel, tapi demi nama Allah. Peringatkanlah mereka. Mereka perlu diperingatkan. Mengapa? Mungkin kita masih belum mengerti, paham di dalam konteks karena kita hidup di dalam abad ini. Tapi kalau kita masuk di dalam konteks culture atau budaya pada abad itu, pada zaman itu, maka apa yang disampaikan dalam kalimat ini sangat dimengerti atau dipahami betul oleh bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka pada satu orang-orang Yahudi Israel pada saat itu, mereka tinggal di kota yang berkubu. Dan dia memahami betul apa yang dimaksud dengan penjaga kota. Setiap kota berkubu itu akan ada penjaga kota di zaman itu yang memiliki peranan yang sangat penting yang dia harus lakukan. Apakah itu? Demi pertahanan negara dari serangan musuh, maka seorang penjaga itu harus dengan setia melakukan tugasnya, mengamat-amati di menara pengintaian, di mana penjagaan untuk melihat seluas mungkin secara horizontal. Seandainya kata ada musuh yang datang, maka dia bertugas untuk memberikan peringatan
kepada warga penduduk kota. Jika penjaga tersebut lalai menjalankan tugasnya, dia tidak memberikan warning atau peringatan, maka hancurlah penduduk kota itu. Dan Tuhan berkata, aku akan menuntut pertanggungjawaban dari penjaga kota itu. Tetapi penjaga kota yang baik adalah penjaga kota yang segera memberikan warning atau peringatan kepada para penduduk kota pada saat itu. Dan ketika penduduk kota mendengar peringatan itu, maka mereka akan bersiap dalam peperangan. Dan kota itu akan selamat dari musuh. Dengan kata lain, penjaga yang lalai menjalankan fungsinya, penjaga yang lalai jika tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka hancurlah kota tersebut. Firman Tuhan jelas hari ini berkata, setiap kita juga adalah penjaga bagi sesama kita, bagi kaum kita. Sama seperti Tuhan berkata kepada Nabi Yehezkiel. Aku menetapkan engkau, aku menetapkan Anda. Kita semua menjadi penjaga bagi kaum Israel, bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi sesama kita. Bila engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, maka tugas kita adalah dengan berani kita memperingatkan mereka. Bukan demi nama kita, bukan demi arogansi kita seakan kita lebih hebat, lebih suci, lebih gak berdosa dibandingkan mereka. Tetapi dengan rendah hati, dengan berani demi nama Tuhan, dengan kasih Tuhan kita peringati mereka. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjalankan fungsi kita sebagai penjaga? Memberikan peringatan kepada kaum kita, kepada sesama kita, kepada keluarga kita, demi nama Tuhan. Apakah kita sudah memberikan peringatan, pertobatan kepada sahabat karib kita, yang kita kasih, yang kita cintai, sesama kita, demi nama Tuhan? Apakah mungkin justru kita sebaliknya, kita mengabaikan, kita bukan seorang penjaga yang baik, kita mengabaikan, kita tahu kita perlu. Dan Tuhan sudah gerakan, Tuhan sudah berikan peringatan bahwa sahabat karib kita berada di dalam kondisi yang berbahaya. Tetapi kita lalai, kita tidak mau memberitakan. Maka Tuhan berkata, aku akan meminta pertanggungjawaban daripada engkau. Sebagai suami, jikalau Tuhan bukakan mata kita, melihat istri kita berada di dalam kondisi perlu diperingati, apakah kita berani untuk memberikan peringatan itu? Demi nama Tuhan. Apakah para istri melihat suami berada dalam situasi yang berbahaya? Apakah kita berani untuk memperingatinya demi nama Tuhan? Sebagai opah, sebagai omah, sebagai papa mama, sebagai orang tua, apakah kita berani untuk memberikan peringatan kepada anak cucu kita demi nama Tuhan agar mereka hidup? Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Bagi kita yang masih bisa ngomel, lanjutkanlah, teruskanlah mengomel demi nama Tuhan kepada orang-orang yang kita cintai. Jangan pernah bosan memberi peringatan demi nama Allah. Sebab itu adalah panggilan yang Tuhan tetapkan di dalam diri kita sebagai penjaga bagi sesama. Barangkali saudara-saudara bertanya, bagaimana Pak CK cara yang paling mudah sebagai penjaga kepada sesama? Apa yang perlu kita sampaikan? Saya rasa kita tidak perlu mengarang cerita, karena kita menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kebenaran Tuhan di sini. Paling tidak, yang paling mudah adalah mengingatkan mereka akan siapa mereka di mata Tuhan. Di hadapan Sang Khalik Pencipta langit dan bumi, siapa mereka? Mereka sesungguhnya adalah citra Allah. Diciptakan dalam peta dan teladan Allah. Dikasih, ditebus oleh Allah sendiri. Untuk dipulihkan, untuk kembali kepada citra Allah yang semula. Seberapa hancur pun kehidupan engkau. Seberapa parah pun latar belakang. Bagaimana engkau dilahirkan dan dibesarkan. Itu tidak akan bisa menghalangi. Bagaimana Allah turun untuk mencari domba yang tersesat kembali ke kandang. Hans Christian Andersen, seorang tokoh penulis dongeng yang terkenal asal Denmark, yang pernah hidup di tahun 1805 sampai dengan 1875.
Dia terkenal karena dia menulis 156 cerita lebih yang diterjemahkan kepada 125 bahasa di seluruh dunia. Terkenal dengan begitu banyak cerita-ceritanya. Dan salah satu cerita dia yang terkenal adalah The Ugly Duckling atau si bebek jelek. Ada banyak versi terjemahan daripada kisah si bebek jelek ini. Dan dalam hal ini izinkan saya untuk mengambil intisari ceritanya saja yang diambil daripada salah satu tulisan Pak Andar Ismail sebagai berikut. Alkisah ada seorang anak bebek yang dijuluki si bebek jelek oleh saudara-saudaranya dan teman-teman bebek lainnya. Mengapa demikian? Karena waktu dia dilahirkan rupa dia itu berbeda, aneh sendiri dibanding dengan anak-anak bebek lainnya. Saat si bebek jelek ini melihat saudara-saudaranya, teman-teman bebeknya lain pada bermain-main, dia juga ingin bergabung. Tetapi langsung ditolak. Dia mengalami penolakan. Bahkan dia dihina, bahkan dia diejek dengan perkataan, rupamu itu beda dengan kami. Mukamu itu aneh. Badanmu besar, engkau berbeda dengan saya. Itu menjadi suatu pukulan. Bahkan ketika dia diusir untuk tidak boleh bermain bersama dengan kumpulan bebek lainnya. Satu-satunya yang tidak ikut mencemooh dia hanyalah si induk bebek. Sang induk senantiasa terus menghibur si bebek jelek itu. Ya memang rupamu itu berbeda. Karena engkau ditetaskan dari telur yang lebih besar daripada telur-telur lainnya. Dan engkau menetas telat beberapa hari. Jadi memang engkau unik. Tetapi engkau memiliki hati yang baik. Wah, kata-kata penghiburan itu tidak digubris oleh si bebek jelek ini. Tapi dia terus saja merasa terluka. Karena dia merasa apa salahku dilahirkan berbeda. Aku tidak minta dilahirkan demikian. Sampai akhirnya satu hari si bebek jelek ini menyendiri di tengah rumput-rumputan alang-alang di tepi sebuah danau. Tiba-tiba dia melihat, dia mengintip ada 3 ekor angsa yang berenang dengan begitu ceria, dengan penuh canda tawa di tengah danau. Wah, dia melihat begitu anggunnya angsa-angsa itu. Bulunya begitu putih bersih, lehernya tinggi, sayapnya begitu rapi, ekornya lancip menjulang. Sungguh membuat dia terpesona. Dia bertekad pada, aku juga mau mendekati mereka. Aku tidak peduli kalau nanti aku diusir, aku ditolak, aku mau bermain bersama mereka. Dengan segenap tenaga dia langsung terjun dengan fokus lurus tanpa berkedip untuk menghampiri dan mendekati ketiga angsa itu. Sampai memandanginya dengan kagum. Sampai ketika si bebek jelek ini hendak membenamkan kepalanya untuk minum, dia kaget sekali karena dia lihat ternyata ada angsa anggun yang tercermin di permukaan air. Dia terus goyangin kepalanya ke kiri, ke kanan, ikut. Ternyata dia baru sadar, itu adalah dirinya sendiri. Dia heran dan bingung, ternyata dia adalah seorang angsa yang indah dan anggun. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Anderson menulis kalimat penutup yang indah dari kisah ini berkata, tidak peduli orang dilahirkan di mana, di kandang bebek atau bukan. Yang penting dia berasal dari telur angsa. Demikian dengan hidup kita, bukan? Tidak peduli kita dilahirkan di dalam konteks latar belakang keluarga seperti apa. Miskin, kaya, keluarga yang brengsek ataupun baik, lingkungan yang rusak ataupun tidak rusak, separah apapun. Ingat, atas kedaulatan Allah kita lahir di dunia ini sebagai peta dan teladan Allah yang begitu berharga di matanya. Memang kita tercemar oleh dosa, tetapi dia mau kita kembali bertobat kepada citra Allah yang semula. Dia melihat kita bukan sebagai bebek yang jelek, tapi sebagai angsa yang anggun. Tidak peduli apa yang dunia katakan tentang diri kita, tetapi pencipta kita berkata, kita berharga di matanya, kita diciptakannya, kita ditebusnya, kita dikasihinya. Ini adalah salah satu cara termudah untuk menjadi penjaga bagi sesama. Dengan terus mengingatkan kepada mereka akan berita siapa mereka. Sesuai dengan kebenaran Tuhan dan Sang Khalik. Mereka memang berdosa, tapi mereka diciptakan di dalam citra Allah, dikasihi, ditebus, dan diharapkan untuk kembali kepada citra yang semula.
Maukah kita dipulihkan? Kembali kepada citra semula. Maukah saudara dan saya kembali balik kandang? Dan tidak mati di luar kandang supaya kita hidup. Inilah berita yang benar, baik dan berguna. Inilah isi hati Allah yang perlu disampaikan dari generasi kepada generasi kepada generasi. Untuk diwariskan, untuk diberitakan di berbagai suku, bangsa, bahasa dan budaya dari abad ke abad. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Nabi Yeskiel dipanggil menjadi penjaga. Penjaga yang tidak lalai, tapi penjaga yang dengan setia. Melihat apabila ada sebuah bahaya menghadang, mengancam, maka dia harus dengan setia memberikan peringatan. Karena itu adalah tugas yang diberikannya kepada kita. Tugas untuk memberitahukan bahwa kita adalah umat kesayangannya, umat tebusannya yang sudah dipilihnya dan dipeliharanya. Dan dia mau kita tidak mati tetapi tetap hidup di dalam dia. Sebagai penutup, siapa di antara kita tidak pernah nonton, paling tidak tahu sinetron yang cukup terkenal di tahun 1990-an. Yaitu Sidul Anak Sekolahan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sinetron ini saya juga nonton. Sangat menarik dan cukup tinggi ratingnya, setahu saya. Dan salah satu ikon yang tidak terpisahkan daripada cerita Sidul Anak Sekolahan ini adalah opletnya. Saudara tahu oplet? Ya, saudara pasti tahu oplet itu ya. Harian Kompas 15 Mei tahun 2020 pernah menulis beberapa fakta tentang oplet Sidul ini. Pertama, oplet itu sesungguhnya adalah oplet tua. Dulu dibeli oleh Rano Karno hanya dengan seharga Rp500.000 saja. Fakta yang kedua, tabel oplet itu pernah ditawar seharga Rp1 miliar. Saudara bisa lihat itu diungkapkan di dalam vlog daripada Andre Taulani. Fakta selanjutnya yang menarik adalah Raffi Ahmad juga pernah mau menukar oplet ini dengan mobil Roylos-nya. Mengapa saya menyampaikan fakta ini? Bukan saya minta supaya saudara beli oplet ini, tapi saya hendak menyampaikan demikian. Seandainya oplet ini tidak pernah dibeli oleh Rano Karno sebagai miliknya, tidak pernah digunakan di dalam sinetron yang sangat terkenal Sidul itu, maka opletnya tidak ubahnya adalah seperti oplet-oplet lainnya. Hanyalah setumpukan rongsokan besi tua yang tidak bernilai, tidak berguna, dan tidak mungkin seharga 1 miliar. Demikian juga dengan hidup kita, ibarat oplet itu. Bahkan kita lebih berharga daripada oplet itu. Jika Tuhan tidak menebus kita, membeli kita, menjadi miliknya, maka hidup kita tidak ada nilainya. Hidup ini tidak ada nilainya, tidak ada maknanya. Mungkin kita hanya akan mengakhiri hidup kita sebagai salah satu rongsokan besi tua yang tidak ada artinya hidup di dunia ini. Karena dosa. Tetapi kita umat tebusannya, milik kepunyaannya. Dia mau kita hidup. Kita mau memiliki hidup yang bernilai dan berguna. Bukan sekedar menjadi oplet yang mewarnai sinetron Sidul Anak Sekolahan. Tapi sebagai tanda kutip oplet-oplet rohani milik kepunyaan Allah sendiri. Yang dikasih Tuhan. Yang diajak Tuhan untuk ikut bermain cantik, bermain manis di panggung teater Allah. Di dalam sebuah kisah sinetron yang akbar. Itu kisah rencana keselamatan Allah bagi dunia yang berdosa ini. Bagi manusia yang dikasihinya. Panggung teater Allah telah dibuka. Bagi Anda yang memiliki karcis tebusan. Sebagai tanda milik anak domba Allah. Silakan mainkan peranmu. Silakan memainkan peranmu di panggung teater Allah. Agar hidupmu, hidupku bernilai. Kita hidup bernilai. Dan kita hidup tidak percuma di dunia ini. Sebagaimana lagu karangan Reverend Dr. Caleb Tong yang berkata, ku tak mau hidup percuma, tiada artinya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu
menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia selalu memainkan peran kita sebagai penjaga umat dan sesama. A watchman for the people. Inilah tema khotbah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Mampukan kami ya Bapa untuk memiliki hidup yang sejati di dalam Engkau. Biarlah hati kami diberikan hati yang rindu untuk bertobat. Yang tadinya hidup kami kepada dosa dan membelakangi Engkau. Sekarang kami membelakangi dosa dan hidup bagi Engkau. Tuhan, kami tidak mau hidup percuma. Tiada artinya. Pakai kami di dalam panggung teater Engkau yang akbar dan mulia itu. Karena Engkau telah menebus kami dengan harga yang mahal. Dan kami tidak mau hidup dengan percuma. Mampukan kami sebagai penjaga bagi umat dan sesama. Dengan berani menyampaikan peringatan pertobatan demi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala yang baik. Gembala yang mencari kami yang terhilang. Untuk kembali ke kandang. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.